begini, yuk kita ngobrol baik-baik deh ya. Public private partnership itu ide apa sebenarnya? Tata kelola apa itu? Ternyata setelah kita telusuri, inilah tata kelola kapitalisme liberal. Apa sekali lagi? Nah, ini ruang yang seharusnya dibincangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini kapitalisme liberal, saudara-saudara. Kita bisa diskusi, duduk ayo semalaman sampai jam 3 pagi ngopi, kita diskusi kapitalisme liberal atau enggak. Ini clear kapitalisme liberal. Pertanyaan saya, di mana Pancasila? Kenapa BPIP ributnya kalau radikal-radikul ya? Ngomongin tentang toleransi tidak toleransi, padahal negeri ini nggak ada masalah soal itu gitu ya. Tapi kenapa soal kapitalisme ini kok kayak apa ya istilahnya ya? Kayak nggak denger, kayak nggak lihat gitu loh. Pertanyaan saya, tahu atau tidak gitu loh. Tidak mungkin terjadi penundaan pemilu. Itu cuma kiralogi saja katanya. Dia kaitkan juga dengan pernyataan PDIP yang tegas-tegas menolak pemilu. Penundaan pemilu itu adalah proyek busuk yang bau bangkainya di depan mata. Jadi sebenarnya bukan mata, bau bangkainya tercium ya, tercium dari jarak yang sangat dekat begitu ya. Jadi kalau disebut game over itu pasti kekuatan politik di DPR dan opini publik tentu. Politik itu betul-betul harus kita baca sebagai niat buruk dari kekuasaan. Walaupun kita tahu bahwa sebetulnya kita ingin agar politik itu terbuka. Jadi bisa jadi nanti ada proses baru di istana yang ingin memaksakan agenda penundaan itu dengan mengeluarkan perpu aja. Jadi nggak perlu proses politik di DPR. Jadi itu sebetulnya kalau ada keinginan kekuasaan akan cari jalan, bahkan masuk gorong-gorong pun dia akan lakukan buat menemukan alasan itu. Jadi ini kita tetap harus waspada karena tidak ada keterangan yang final dari presiden. Yang adalah juru bicaranya, tapi presiden belum mengatakan bahwa saya memang nggak ingin. Kabinet Jokowi gagal, trending netizen, rakyat dicuekin, yang penting lancar rezeki buat dirinya dan kroni-kroni. Pada hari Sabtu, ini 19 Maret 2022, tagar Kabinet Jokowi gagal menjadi trending topik di media sosial Twitter setelah Terkini.id melakukan penelusuran. Rupanya tagar tersebut ramai digaungkan oleh netizen sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Mereka menganggap bahwasannya kabinet sang presiden telah gagal di mata masyarakat dan hanya membuat rakyat menderita. Adapun hal tersebut turut dihubung-hubungkan dengan langkanya minyak goreng di tanah air. Selain terbilang langka, harganya juga melonjak cukup tajam dan membuat banyak rakyat kebingungan. Urus negara agar rakyat sejahtera, malah pengusaha yang sebahagia rakyat dibiarkan menderita nasib rakyat Wakanda, tulis akun 43 nih. Dikutip Terkini.id via Twitter, rakyat dicuekin, yang penting lancar rezeki buat dirinya dan kroni-kroni, timpal akun teh_tarik_mantap. Ingat, menteri tidak punya visi misi, mereka bekerja hanya sesuai arahan Jokowi. Jadi jika tagar kabinet Jokowi gagal, yang harus bertanggung jawab tentu Bapak Presiden. Tegas akun Yulir Reborn sembari melampirkan foto aksi dengan spanduk bertuliskan, 2 periode aja gagal, masih mau lagi. Hingga berita ini ditulis, setidaknya tagar tersebut telah dicuitkan hampir sebanyak 10.000 kali oleh para netizen. Nah, bagaimana menurutmu? Pengamat politik Universitas Islam Negeri atau UIN, Zaki Maburak menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan layak diganti. Zaki juga menyindir nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga lebih sibuk melakukan kampanye Capres 2024, ujar Zaki kepada Genpi.co pada Sabtu. Sementara itu banyak urusan ekonomi terbengkalai, seperti harga-harga kebutuhan pokok naik tambahnya. Akademisi dari Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta itu menilai Jokowi tidak memiliki keberanian untuk melakukan reshuffle petinggi Golkar. Selanjutnya menurut Zaki, peran yang ada di kekuasaan Luhut terlalu besar dengan jabatan yang hanya seorang menteri. Banyak yang menganggap dia real presiden, tegasnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo dinilai seperti pembantu Luhut Panjaitan.
Kewibawaan dan marwah Jokowi sebagai presiden turun tambahnya. Belum lagi manuver Luhut untuk perpanjangan jabatan presiden sudah mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Hampir semua elemen masyarakat sipil minta Pak Jokowi mengoreksi keras tegasnya. Sayangnya Presiden Jokowi tidak ada keberanian karena khawatir para elit oligarki dan meninggalkan Jokowi sendirian di istana jelasnya. Jokowi bisa dimakzulkan jika biarkan pemilu ditunda. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa dimakzulkan jika membiarkan atau terlibat dalam pembatalan pemilu 2024. Hal itu ia sampaikan merespon wacana penundaan pesta demokrasi digulirkan sejumlah elit partai politik. Denny menyampaikan sikap membiarkan pemilu ditunda melanggar sejumlah pasal dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dia mengingatkan presiden dapat dimakzulkan jika mengkhianati konstitusi. Membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi, terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya, menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum tata negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan, kata Denny melalui keterangan tertulis pada Minggu 6 Maret. Ia menyebut sikap Jokowi terhadap wacana ini mendua. Ia khawatir pembiaran yang dilakukan Jokowi justru memberi kesempatan berpikir liar pembatalan pemilu 2024 mengalir. Denny berharap Jokowi bersikap tegas menolak pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Denny, langkah itu harus dilakukan secara agar wacana tak terus berkembang. Saya tidak ingin Bapak Presiden Jokowi dikenang sebagai Bapak pembangunan infrastruktur fisik yang luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan juga diingat sebagai Presiden yang ikut melumpuhkan KPK dan melanggar konstitusi karena membiarkan, apalagi mempelopori pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, ujarnya. Sejarawan soal Kepres 1 Maret tak ada Soeharto. Bukan buku sejarah sejumlah elit politik mewacanakan pembatalan pemilu 2024. Wacana itu bergulir sejak Ketua Umum atau PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin membahasnya. Dia berpendapat kondisi di Indonesia belum pulih karena pandemi COVID-19. Menurut Imin, perlu ada penggeseran tahun pelaksanaan pemilu. Pernyataannya itu mendapatkan dukungan dari beberapa elit politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut sumber CNN Indonesia.com, wacana penundaan pemilu 2024 sudah disiapkan sejak lama. Rencana itu dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Binsar Panjaitan. Namun, juru bicara Menko Marves Jody Mahardi membantah hal ini. Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Ya mungkin dilakukan Pak Luhut untuk membrief perkembangan terkini, tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu, nggak ada, ucap Jody kepada CNN Indonesia.com. Presiden Jokowi telah merespon wacana ini kepada harian Kompas. Jokowi mengklaim taat kepada konstitusi dan sisi lain dia menyebut usulan penundaan pemilu 2024 bagian dari demokrasi. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat, kata Jokowi. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Jokowi dikabarkan bersitegang dengan Andika Perkasa. Niko Silalahi, kecurigaanku menemukan jawabannya. Aktivis Niko Silalahi mengomentari kabar yang berhembus mengenai adanya ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dalam cuitannya di Twitter, Niko Silalahi sudah curiga ada yang tidak beres akhir-akhir ini di antara Presiden Jokowi dan Jenderal Andika Perkasa. Kecurigaanku 5 hari lalu mulai menemukan jawabannya, cuit Niko Silalahi di Twitter. @Niko Silalahi yang diunggah pada Minggu 6 Maret 2022 dikutip Galamedia. Meski ada kabar kurang baik antara Jokowi dan Andika Perkasa, Niko Silalahi justru mempercayai Andika Perkasa. Jika terjadi perseteruan di antara mereka, maka aku lebih percaya Pak Andika. Sebab dia dibentuk dari proses panjang yang ditempah dengan jiwa ksatria, bukan seperti Pak Jokowi yang dibentuk dari pencitraan media mainstream, tuturnya. Seperti diketahui, ada isu ketegangan ini bermula saat Jenderal Andika Perkasa tidak hadir dalam rapat pemimpin yang dipimpin oleh Presiden.
Saat itu Jenderal Andika Perkasa tidak hadir dalam rapat pemimpin yang dipimpin Presiden Jokowi. Saat itu Jenderal Andika Perkasa sedang melakukan isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Namun di sisi lain, Jenderal Andika Perkasa justru menghadiri rapat dengan Kementerian Pertahanan yang diunggah lewat YouTube.